Oke, supaya nanti tinggal saya upload lagi ke YouTube. Jika kita ingin merefresh kembali apa yang kita sudah pelajari, ya. Oke. Ya. Oke, bisa lihat semuanya teman-teman ya. Pak Joni bisa lihat ya. Bisa Pak, bisa Pak Onar, Kalian bisa. bisa dengar suara saya. Oke, jadi Bisa, ini bisa. judulnya melakukan evaluasi untuk keunggulan. Jadi evaluasi itu adalah untuk keunggulan atau excellence. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yaitu sebentar ini kok lari-lari. Ya, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita akan belajar PDCA yang merupakan suatu proses Kaizen. Lalu yang kedua, evaluasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana melakukan evaluasi dengan benar. Bagaimana melakukan evaluasi dengan benar. Inilah yang akan kita pelajari. Nah, kita masuk kepada topik yang pertama. PDCA, atau biasa disebut dengan lingkaran Deming atau lingkaran Kaizen. Ya. Jadi Kaizen itu punya prinsip. Tidak ada yang tidak bisa ditingkatkan. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Tidak ada yang tidak bisa diimprove. Ya. Itu prinsip daripada Kaizen. Nah, jadi ini kenapa disebut sebagai lingkaran Deming atau Deming Cycle? Karena penemunya ini adalah bernama Deming. Deming itu seorang warga negara Amerika yang kemudian dia bekerja di Jepang menjadi konsultan kepada perusahaan-perusahaan besar di Jepang. Di antaranya Toyota, Panasonic, atau Matsushita, banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, jadi sampai sekarang itu ada yang disebut dengan sistem produksi Toyota atau Toyota Production System. Itu asalnya dari PDCA cycle ini atau lingkaran Deming ini ya. Nah, jadi dalam PDCA inilah kita bisa melakukan peningkatan secara terus-menerus. Nah, P-nya itu adalah plan. Plan what you are doing. Jadi rencanakanlah apa yang akan dilakukan. Lu bayangkan teman-teman, karyawan saja di pabrik, waktu saya dulu karyawan di pabrik, ya dengan gaji yang ya bukan kita nggak bersyukur, tetapi jauh lebih kecil daripada yang kita bisa dapatkan di bisnis multi level. Itu pun kita punya rencana gitu ya. Nah, apalagi ini gitu ya, bisnis yang luar biasa. Nah, jadi harus kita rencanakan dulu. Nah, setelah kita rencanakan baru lakukan do. Do itu melakukan atau action ya. Do what you said you would do. Lakukanlah apa yang Anda katakan ingin Anda lakukan. Jadi setelah kita rencanakan, kita melakukan. Ya, jadi bukan rencana untuk rencana, tetapi rencana untuk dilakukan. Oke. Nah, setelah kita melakukan, maka kita harus evaluasi. Itu yang disebut dengan cek. Jadi cek ini artinya adalah evaluasi. Ini sama dengan evaluasi. Kita
mengevaluasi, kita mengecek apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai belum ya dengan yang kita rencanakan. Baik dari segi hasilnya maupun dari segi prosesnya. Pasti yang tentu kita lihat duluan hasilnya. Nanti kita akan belajar lebih jauh ya di sesi berikutnya. Tuh saya di bagian berikutnya dari pembelajaran ini. Nah, dari hasil tersebut bisa kita lihat sesuai nggak dengan target kita, sesuai nggak dengan harapan kita, sesuai nggak dengan rencana kita. Nah, jika belum, kita mengidentifikasilah di situ. Apa yang menjadi masalahnya, kok nggak tercapai seperti yang kita inginkan, seperti yang kita rencanakan, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita act. Act ini adalah improve sebenarnya. Inilah improve. Inilah memperbaiki atau menyempurnakan. Nah, bertindaklah untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Apa yang disempurnakan? Sempurnakan rencananya, kemudian nanti pelaksanaannya juga disempurnakan. Sehingga hasilnya akan semakin baik. Sehingga dengan berputarnya roda ini secara terus-menerus, maka kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik dari hari ke hari. Itu. Jadi, lingkaran inilah sebenarnya yang menjadi dasar dari kita jika kita ingin menjadi lebih baik. Nah, disinilah kita sebenarnya prinsip kita itu berlaku atau core values kita. Kaizen, continuous improvement, terus belajar untuk terus memimpin. Nah, itu ada di sini. Jadi kedua core values kita itu teman-teman, tiga bahkan dengan inovasi ya. Kita punya core values yang sangat berkaitan itu ada 3 yang berhubungan dengan improvement. Tiga-tiganya itu menuju pada bagaimana kita supaya lebih baik dari waktu ke waktu. Kita nggak mengatakan bahwa kita sudah sempurna, tidak. Justru kita selalu mengakui bahwa kita belum sempurna. Sehingga kita bisa terus sempurnakan. Apa yang terbaik hari ini bukanlah yang terbaik besok. Itulah continuous improvement. Jadi kalau kita sudah puas dengan apa yang ada hari ini, maka kita tidak ada lagi perkembangan. Maka kemungkinan kita akan mengalami kemunduran. Nah, inilah PDCA cycle ini sangat-sangat penting sekali dan bahkan ini diterapkan sebenarnya di seluruh industri. Ya. Jadi kalau untuk memproduksi pesawat terbang saja ini sudah terbukti gitu ya. Harusnya untuk kita ini saatnya kita untuk membuktikan Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya kita harus punya rencana yang baik, action yang baik, kemudian evaluasi yang baik dan kemudian tindakan-tindakan perbaikan yang juga baik. Oke. Berikutnya kita akan lihat masuk ke evaluasi tadi. Ya, topik kedua kan evaluasi. Ya. Apa yang kita evaluasi? Ya. Kalau do kan tadi kita melakukan. Ya. Ini topik kita kan khusus mengenai evaluasi. Nah, tapi yang kita evaluasi apa ya? Rencana dan pelaksanaannya. Nah, yang kita evaluasi itu yang pertama, apakah hasilnya sudah sesuai? Itu dulu yang kita lihat. Hasilnya sesuai enggak? Apa yang kita targetkan? Gitu kan ya. Kemudian, apalagi? Pelaksanaannya sudah sesuai belum? Gitu ya. Jadi hasilnya sesuai enggak? Pelaksanaannya sesuai enggak? Jadi kita sering mendengar kata-kata bijak yang mengatakan hasil tidak mengkhianati usaha, gitu ya. Memang ini hasilnya, ya. Jadi atau usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, jadi itu satu mata rantai, gitu ya. Mata rantai yang terkait maksud saya antara hasil dan pelaksanaan atau usaha. Jadi hasilnya sudah sesuai belum? Nah, kalau belum, berarti ada yang salah di dalam pelaksanaannya. Oke.
Nah, kalau ada yang salah dalam pelaksanaannya, berarti ada yang tidak sesuai juga dalam persiapannya. Nah, inilah yang kita evaluasi. Sudah sesuai belum hasilnya? Kalau udah sesuai, tinggal kita tingkatkan lagi. Kalau belum sesuai, cek kembali gitu loh. Jadi saya ingat dulu waktu saya bekerja di pabrik TV. Jadi pabrik TV kalau pesawat televisi itu tentu kita nyatakan baik kalau suara dan gambarnya ada, betul nggak Bapak Ibu? Itulah keluarannya, itulah hasilnya, yaitu gambar dan suara. Sebentar ya, saya silent dulu. Siapa yang nggak silent ini ya? Kok berisik sekali? Bagaimana bisa belajar begitu? Oke, saya sudah silent. Nah, jadi dulu kami itu waktu di pabrik TV, kalau gambarnya baik, suaranya baik, ya TV-nya baik gitu loh. Nah, maka yang kita lihat apa? Yang tidak sesuai. Kita lihat gambarnya, oh ini gambarnya sudah goyang-goyang, atau gambarnya sudah hilang. Suaranya ada kok gambarnya nggak ada. Atau sebaliknya, gambarnya ada kok suaranya nggak ada. Atau dua-duanya nggak ada. Maka berarti hasilnya sudah tidak sesuai. Maka barulah kita telusuri ke belakang nih. Apa nih yang salah? Baru kita lihat komponennya. Kita lihatlah komponen yang berkaitan dengan suara. Kalau itu suara, kita lihat mulai dari speakernya, kemudian masuk ke kabel-kabelnya. Demikian juga kalau gambarnya nggak ada, kita lihat apakah tabungnya bermasalah, apakah kabel menuju tabung itu bermasalah, apakah transformernya bermasalah. Nah, itu ya. Itu TV tabung dulu. Saya cerita TV tabung, bukan TV yang sekarang. LCD tentunya jauh lebih sederhana ya, hanya tinggal taruh plug LCD-nya, tapi tetap dari LCD juga pasti terhubung ke prosesor gambar, kemudian nanti masuk ke supply daya gitu ya, ke listrik utama. Jadi artinya dalam hidup sehari-hari, termasuk dalam bisnis kita ini juga berlaku hal yang sama gitu ya. Bahwa hasil itu harus selalu kita evaluasi. Jadi kalau hasilnya tidak ada perkembangan, kita tidak evaluasi, terus kita happy-happy saja dengan itu, berarti ada yang salah dengan kita gitu ya. Kemudian kalau kita sudah melihat sesuatu tidak sesuai, tentu kita kan bisa melihat akarnya di mana itu yang salah, ya di pelaksanaannya. Terus pelaksanaannya nggak sesuai, di mana yang salah? Ya persiapannya gitu loh. Nah, inilah yang harus kita sadari dalam kita melakukan evaluasi. Jadi jangan melakukan evaluasi, melaporkan supaya seolah-olah laporan bagus. Ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah sebenarnya evaluasi itu terutama kepada diri kita dulu nih. Apa ini yang perlu kita perbaiki? Kalau hasil itu pasti mengikuti saja. Sebenarnya kesalahan itu pasti ada di dua step yang sebelumnya, itu di pelaksanaan ataupun di persiapan. Oke. Kita masuk ke evaluasi ini lebih mendalam. Ya. Nah, jadi pertanyaan evaluasi yang pertama, hasilnya sudah sesuai atau belum? Gitu ya. Nah, dalam recruiting itu bisa kita lihat. Jadi kalau kita kelompokkan proses tugas kita atau hasil daripada bisnis kita ini, itu yang pertama adalah recruitingnya. Jadi ibarat kalau ini ayam atau burung raja wali atau angsa ya, ada cerita, pernah dengar cerita angsa kan? Ini telurnya Bapak Ibu. Jadi recruiting itu ya seperti telur angsa gitu ya. Kita rekrut, ada orang masuk, tapi yang terutama, kita dapat bonus. Yang paling mengasihkan gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa pada saat kita mendapatkan bonus itu, kita mempunyai tugas. Tugas untuk membina mereka. Itulah mentoring. Mentoring itu membina. Membina itu
bukan hanya teman-teman ini ya, bukan, tetapi memastikan orang yang bergabung itu kita didik, kita bina, kita bimbing, kita tuntun, sehingga dia akan paham bisnis kita dan aktif. Maka yang menjadi indikator tadi kalau recruiting itu closing, yang menjadi indikator mentoring adalah hadir. Maka kehadiran diri kita itu sangat penting. Jadi jangan dulu meminta downline kita harus hadir, sementara kita nggak hadir. Nah itu salah. Jadi yang pertama harus hadir itu diri kita dulu. Kemudian belajar. Ya. Kita belajar. Kalau kita nggak belajar, kita nggak pernah lebih baik. Nah, kalau kita nggak lebih baik, sementara orang lain selalu lebih baik, apa yang terjadi? Kita akan ketinggalan. Gitu. Jadi ini setiap hari kita melakukan perlombaan sebenarnya. Nah, bagaimana kita memenangkan perlombaan itu supaya lebih baik? Maka kita harus belajar. Nah, aktif itu adalah indikasi daripada kita keberhasilan kita dalam membina. Artinya member kita hadir, misalkan dalam evaluasi mingguan seperti ini hadir, ada di training-training hadir, ada di TOP hadir, di TOP digital hadir. Nah, itu keberhasilan kita menjadi mentor gitu ya, melatih. Nah, kemudian belajar, dia mau meningkatkan diri, dia ikut training, dia ikut point training, dia belajar kepada leader, dan kemudian aktif. Dia aktif untuk melakukan tugas-tugas setiap hari. Gitu ya. Untuk apa dia lakukan tugas-tugas itu? Ya untuk suksesnya gitu. Jadi bagaimana supaya dia sukses ya. Jadi karena antara PT Tangguh Maju Terus dengan teman-teman member kan adalah kemitraan. Ya, jadi kita sama-sama membutuhkan. Maka kita harus sama-sama mensupport. Nah, sehingga kita bisa maju bersama-sama. Kan filosofinya adalah maju bersama-sama. Ya. Oke. Lalu kemudian dari segi proses ataupun pelaksanaan sudah sesuai belum? Nah, dari segi proses recruiting itu presentasinya sesuai enggak? Sudah belum saya presentasi kepada setiap hari 2 orang? Nah, ini nih. Dari segi presentasi, jumlah yang dipresentasi sudah belum? Cara presentasi saya sudah belum? Itu yang harus kita evaluasi. Jadi selain daripada targetnya atau orang yang akan kita presentasi harus benar, harus sesuai, cara presentasi kita juga harus sesuai. Ya, nanti kita lihat lebih jauh. Lalu dari segi mentoring, ya proses coaching dan trainingnya sudah sesuai belum? Ya cara kita mengcoach, cara kita melatih, cara kita membangun relasi dengan orang yang akan kita mentoring sudah belum? Gitu. Jadi coaching ini ya mencakup bukan hanya melatih saja, tapi bagaimana kita membangun komunikasi dan bagaimana juga kita melakukan dukungan dan juga membangun relasi tentunya. Karena tentu orang mentoring itu ibarat berjalan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin misalnya orang mau berjalan dengan orang yang dia tidak suka atau mungkin tidak kenal, sangat jarang itu, ya. Nah, maka sebagai mentor kita harus dalam hal coaching ini kita harus bisa membangun komunikasi, kemudian membangun relasi. Barulah kita mulai membimbing. Itu coaching, lalu training, ya. Training sudah jelas melatih mereka untuk melakukan tugas-tugas dari A sampai Z gitu ya. Jadi kalau training ini lebih kepada hard skill-nya,
Kalau coaching ini soft skill-nya, ya. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah evaluasi prosesnya atau pelaksanaannya, kan kita pertama tadi lihat dari hasil. Hasil, baru kita mundur ke proses. Proses sudah sesuai belum? Belum. Maka kita evaluasi prosesnya. Dari segi recruiting, ya. Bagaimana proses persiapan kita? Targetnya sudah sesuai belum? Target marketnya. Membuat janji temunya sudah belum? Setiap hari membuat janji temu dengan 2 orang di 2 sampai 3 hari berikutnya. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Sehingga kita bisa setiap hari melakukan. Bahkan dengan zaman digital sekarang sebenarnya kita bisa membuat janji lebih daripada itu. Bahkan kita bisa memprospek orang dengan mudah pada saat yang bersamaan, bisa 5, 10, 15, 20 orang bahkan lebih. Ya, dengan melakukan Zoom seperti ini misalnya. Ya, kita mengirim video kepada dia. Nah, itu kan saya udah bikin video tuh presentasi mengenai bisnis kita, ya. Nah, itu teman-teman bisa kirim ke saudara-saudara ataupun target kita, ya. Kemudian skill ataupun keahlian yang saya miliki sudah belum sesuai. Ya, contoh misalkan cara presentasi, cara komunikasi, ya. Itu bagi teman-teman yang sudah ikut di TBT Part 2 itu dijelaskan ada 7 atau 8 ya, 7 atau 8 keahlian utama itu ya. Nah, itu 8 kalau nggak salah ya. Keahlian utamanya itu harus kita kuasai tuh. Mulai dari kita membuat jadwal, kemudian bagaimana kita membangun relasi, mentoring, dan seterusnya. Ya, termasuk juga hard skill kita untuk melakukan presentasi. Penampilan, sudah belum gitu ya. Penampilan juga menentukan, oke? Nah, kemudian dari segi mentoring, apa yang kita lakukan dalam persiapan? Komunikasi kita bagaimana? Ya, konsisten nggak kita berkomunikasi, menghubungi member kita, gitu ya. Jadi, jangan waktu kita sebelum rekrut, pendekatan terus, ya kan? Karena dibilang ya lakukan pendekatan, follow up, terus setiap hari gitu ya. Join lah dia. Setelah join nggak pernah lagi dihubungi, ya itu salah. Justru setelah join ini sebenarnya harus lebih sering kita hubungi. Ya, sehingga komunikasi terjalin baik karena dialah yang akan menjadi anggota tim kita. Teman seperjalanan kita menuju sukses. Kemudian yang kedua cara mengatur atau mengorganize. Sudah sesuai belum? Ya, kemudian skill mentoring yang kita miliki bagaimana? Sudah kita persiapkan belum? Sudah bisa belum kita melakukan mentoring? Sudah bisa belum kita membuat orang lain merasa penting gitu ya. Jadi jangan semata membuat diri kita dianggap penting, tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah membuat orang lain merasa penting. Nah, itu salah satu skill dari seorang mentor. Oke. Waktu saya berapa lama lagi, Bu? Ya, 10 menit lagi ya. Oke. Saya akan selesaikan sesuai dengan target waktu. Karena saya sudah rencanakan tadi. Nah, kemudian kita bicara laporan evaluasi. Yang pertama adalah plan. Rencana. Intinya evaluasilah rencana. Paparkan rencana dan target Anda. Gitu loh. Contoh misalkan nanti Bu Heni mau lapor nih, laporkan Bu Heni. Ya Pak, 1 minggu kemarin saya sudah punya rencana begini-begini ABCD. Kemudian dan saya sudah melakukan CDEF. Wah, ternyata yang direncanakan ABCD yang dilakukan CDEF. Nah, gitu ya. Nah, kemudian cek seperti apa hasilnya gitu ya. Biasanya kalau rencana sudah menyimpang daripada pelaksanaan, itu hasilnya tidak sesuai. Nah, setelah itu barulah action. Apa yang Anda perbaiki dan bagaimana, kapan dan siapa gitu. Nah, jadi nanti teman-teman nih setelah ini kan melakukan apa namanya, pelaporan nih.
ini kan kita ada Ruby dan Emerald, waktunya sangat terbatas tuh. Kalau saya nggak salah yang Ruby waktunya hanya 5 menit dan kemudian Emerald itu waktunya hanya sekitar 2-3 menit. Nah, dalam 2-3 menit kita harus bisa melaporkan ini. Rencana saya minggu lalu apa yang saya lakukan, kemudian hasilnya bagaimana, sesuai nggak atau tidak sesuai. Nah, kalau sesuai sudah bagus berarti lanjutkan. Kalau belum sesuai berarti apa yang saya perbaiki. Nah, apa yang saya perbaiki itu tadi ditarik ke belakang. Mulai dari rencananya sudah benar belum? Kemudian pelaksanaannya sudah benar belum? Lalu persiapannya sudah benar belum? Nah, itu ditarik semua gitu. Jadi artinya kita kalau sudah salah gitu ya, artinya kalau sudah tidak sesuai dengan harapan kita jangan diulangi gitu loh. Jadi kalau kita melakukan hal yang salah berulang-ulang, nah itu kita kurang bijaksana Bapak Ibu. Nah, artinya kita tidak melakukan evaluasi gitu ya. Nah, itulah isi daripada laporan evaluasi. Jadi saya berharap nanti teman-teman kalau formatnya seperti ini ya dipaparkan rencananya apa ya. Jadi ini malam hari ini saya minta jujur, kalau memang nggak ada rencana bilang, "Saya nggak ada rencana minggu lalu." Maka perbaikannya minggu ini harus ada rencana, gitu ya. Rencana termasuk target ya. Terus melakukan apa tuh, sesuai nggak dengan rencananya. Ya. Kemudian hasilnya sesuai belum, lalu apa yang perlu diperbaiki, kapan saya mulai perbaiki, gitu, teman-teman. Makanya kata orang bijak apa, jika Anda tidak punya rencana, Anda sedang merencanakan kegagalan Anda. Mengerikan ya. Jadi kalau kita nggak punya rencana itu kita sedang merencanakan kegagalan kita gitu. Kenapa? Karena memang nggak ada target. Karena memang tidak ada suatu sasaran yang ingin dicapai dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Berarti apa? Kita seperti terombang-ambing, kemana angin bertiup, kemana arus mengalir gitu. Nah, jadi rencana itu sangat penting sekali. Oke, jadi begitu nanti format pelaporannya, tolong menganut lingkaran Deming ini. Plan, do, check, action. Ini Bu Anas saya mute dulu nih. Kok nggak bisa di-mute nih Bu Anas nih. Oke. Ya, bisa ya teman-teman ya. Jadi waktunya 2 menit, saya kira 3 menit, 2 menit, 1 menit sebenarnya sudah cukup melaporkan ini. 2 menit sedang, ya kan? Kalau 1 menit, 2 menit sedang, kalau 3 menit udah terlalu lama melaporkan itu gitu ya. Laporan singkat, ya tentu kalau laporan detailnya Anda lakukan di dalam com sharing atau Zoom sharing tentunya dengan tim Anda ya. Oke, nah jadi seperti kata Bu Panaria di awal tadi, bahwa laporan itu harus singkat, padat, jelas dan berdaya guna. Saya tangkap tadi. Saya juga bingung kok dia udah bisa ya gitu ya. Karena memang ya laporan itu harusnya begitu ya. Singkat, padat, jelas dan berdaya guna gitu. Jadi jangan kita sudah evaluasi minggu ini kok minggu depan sama-sama aja gitu. Berarti kita nggak ada perbaikan itu gitu ya. Oke. Nah, itu teman-teman materinya. Karena waktu saya juga sudah mendekati, kalau Pak Taufik tadi masuk ke bagian waktu juga ya. Jadi semari kita tutup semangat 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 ya, karena Miora adalah kita bersama Miora tangguh maju terus gitu ya. Nah, kata-kata yang ingin saya ingatkan adalah bahwa mari kita terus belajar untuk terus memimpin. Ini adalah core value kita, salah satu dari core values kita. Dan thank you. Terima kasih. Wow. Oke, teman-teman. Oke. Jadi saya berharap dengan
pembelajaran kita malam hari ini, evaluasi yang kita lakukan seminggu sekali ini, betul-betul akan membuat roda continuous improvement kita itu berjalan dengan baik, gitu. Sehingga core values yang sudah kita tulis dengan sangat kuat dalam hal continuous improvement, mulai dari kita bicara inovasi, adaptif, agile, kemudian kita bicara terus belajar untuk terus memimpin, lalu kita bicara improvement dan kaizen. Ini adalah untuk membuat kita semakin baik, gitu ya. Jadi kayak tadi kan, duh aku nggak ngerti nih ngisi absen. Dua pilihan kita, seperti saya bilang beberapa hari lalu. Kita mau bertransformasi secara digital atau kita ke Giles. Karena dunia semakin digital. Jadi kita nggak punya pilihan kalau kita tidak mau belajar teknologi digital. Teknologi digital semakin canggih. Seandainya teknologi digital semakin canggih, tapi tidak ada orang lain yang nggak make, nggak apa-apa. Tidak terjadi itu transformasi digital. Tetapi dunia semakin digital, kenapa? Karena orang lain sudah memakai teknologi digital, kitanya enggak. Nah, itu membuat kita ketinggalan gitu loh. Nah, jadi sensi juga silakan diisi teman-teman, ini juga menjadi bahan evaluasi kita juga nanti ke depan, sehingga kita bisa melihat kan, pasti nanti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan, ya aku yakin orang yang rajin datang ke pertemuan seperti ini, pastilah orang yang lebih cepat maju, karena dia belajar gitu. Sekarang sumber belajar itu di mana-mana. Ya, sumber belajar tidak hanya di sekolah. Sumber belajar itu ada di HP kita. Ada di HP ini. Ada di HP ini. Ada YouTube, ada website di situ. Nah, itu mari kita belajar, dan belajar itu sebenarnya nggak perlu berjam-jam, setengah jam cukup. Setengah jam yang kita berikan belajar untuk sehari, itu adalah investasi terbaik yang kita berikan dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak pernah belajar, artinya kita nggak pernah investasi. Investasi itu sama seperti kita menanam. Jadi kalau kita nggak pernah menanam, jangan berharap kita menuai. Tuh. Nah, jadi menanam paling baik itu adalah pada diri kita, kemampuan diri kita, Bapak Ibu. Nah, prinsip terus belajar untuk terus memimpin itu benar. Memimpin itu mempengaruhi. Kalau kita mudah mempengaruhi orang, maka kemungkinan sukses kita akan jauh lebih besar.